Dalam suasana gembira saat ini kita merayakan Hari Raya Idul Adha, berkumpul di tempat ini melantunkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan asma Allah, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah tahun ini jamaah haji khususnya dari semua berangkat ke sana dan mudah-mudahan pulang membawa berkah bagi kita kabupaten ini dan mereka mendapatkan gelar Al-Mabrur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari raya haji dan hari raya kurban yang penuh dengan keistimewaan. Karena pada saat ini jutaan umat Islam berasal dari seluruh penjuru dunia sedang melaksanakan ibadah haji dengan mengumandangkan takbir dan takbirah silih berganti. Hari ini kita mengenang sejumlah sejarah pengorbanan yang diawali oleh dua hamba Allah yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan anaknya Ismail alaihissalatu wassalam. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana kegembiraan hati orang tua yang telah lama mendambakan generasi pengganti darinya dari sekian tahun ke tahun. Alhamdulillah mendapatkan putranya yaitu Ismail alaihissalatu wassalam yang penuh dengan cahaya keimanan. Lalu tiba-tiba di dalam mimpinya Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, "Falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara."
Ibrahim bermimpi, wahai anakku, aku telah diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Fanzur maka bagaimana pendapatmu? Jawaban yang luar biasa, jawaban anak yang soleh, lalu mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'mar fanzur ma tara satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail menjawab, wahai abahku, wahai ayahku, sebagaimana diperintahkan olehmu, maka lakukan. Mudah-mudahan aku termasuk ke dalam orang-orang yang bersabar. Dalam suasana yang sangat mengharukan itu dan detik-detik menegangkan saat Ismail sedang dibaringkan untuk dilakukan penyembelihan, seperti yang dikisahkan bahwa ternyata Allah menggantikan Ismail dengan seekor sesembahan yang besar, kibas namanya, yang dibawa oleh Sayyidul Malaikah Jibril. Sayyidul Malaikah, Malaikat Jibril, menggantikan pengorbanan Ibrahim itu dengan seekor sesembelihan yang besar. Itulah tanda cinta Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah dasar sejarah disyariatkannya berkurban bagi umat Islam yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kurban. Mengapa begitu? Karena setiap tahun Rasulullah senantiasa berkurban. Berkurban memiliki makna mulia. Jika hakikat berkurban itu dapat kita pahami dengan baik, mengapa begitu? Karena yang sampai kepada Allah itu bukanlah dagingnya, bukanlah bulunya, bukanlah darahnya. La yanalallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukanlah yang sampai kepada Allah itu darahnya, dagingnya, bulunya, tetapi walakin yanaluhu taqwa minkum, adalah rasa bertakwa kalian. Itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud penghambaan kita, karena kita adalah hamba sementara Allah adalah pencipta semesta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rasa sukacita yang dialami oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkurban dilandasi atas pemahaman yang benar tentang nilai-nilai kehidupan. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, anak, istri, harta, pangkat, jabatan, semuanya adalah amanah titipan Allah. Dan kalau Allah menginginkan, jabatan itu bisa lepas kapan saja, pangkat itu bisa hilang kapan saja, dan bisa jadi terjadi musibah lalu hilanglah semua pangkat, jabatan, harta benda tersebut. Sikap seperti inilah yang menunjukkan jati diri Nabi Ibrahim, sehingga dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di antara kita pejabatkah itu yang memiliki ketakwaan kepada Allah sama dengan Ibrahim, mungkin saja dia juga mendapatkan gelar Khalilullah. Amin, Allahumma amin. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124 diceritakan, wa inni قال آيَنَالُ أَهْلِ
Ibrahim dengan berbagai kalimat perintah dan harapan, maka semuanya dapat diselesaikan dengan sempurna. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Dan Ibrahim berkata, dan saya mohon juga buat keturunanku. Lalu Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalimin. Dikabulkan Allah doa Ibrahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kondisi sosial hari ini menunjukkan bahwa cinta dunia telah merebak, mewabah, mencemari perilaku hidup dan kehidupan manusia. Kadar nilai manusia ditentukan seberapa jauh nilai materi yang dimilikinya. Tinggi rendahnya nilai kehormatan tergantung dari label-label keduniaan yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Jauh sekali dari nilai-nilai Islami, nilai-nilai keikhlasan dalam beramal, menolong tanpa pamrih. Mudah-mudahan itu tidak terjadi bagi kita semua. Oleh karena itu, penyembelihan hewan kurban yang dimulai hari ini sepantasnya membuat kesadaran baru kepada kita untuk memahami akan hakikat aturan kemanusiaan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat kepadanya, yang memiliki jiwa atau nilai sosial, mau berbagi kepada sesama. Namun sayangnya barangkali masih sedikit bagi kita yang paham akan hal ini. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Penyembelihan kurban merupakan tanda ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memasung nafsu hewani kita untuk kembali kepada nafsu yang lebih islami dengan penyembelihan hewan kurban tersebut. Kurban disyaratkan guna mengingatkan bahwa Allah adalah tujuan utama, sementara hablum minan nas adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan tahun depan bagi kita yang tahun ini yang belum dimampukan oleh Allah untuk berkurban dimampukan. Mudah-mudahan pemerintahan kita tahun ini yang sudah berkurban diperbanyak lagi kurbannya tahun depan dan betul-betul menjadi pelayan masyarakat, mengabdikan diri untuk masyarakat. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma